Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Techno Trust. Kenalin kita dari Rombongan 4 sama aku Galang. Dan di sini aku ditemani sama 4 teman-teman hebat. Boleh dong teman-teman kenalin diri kalian masing-masing. Halo, aku Iqbal. Aku Reza. Aku Nani. Aku Rizky. Oke. Jadi di kesempatan kali ini kita bakal membahas topik yang menarik banget ya teman-teman. Jadi kita itu bakal sharing-sharing tentang hasil dari penelitian kita, yaitu tentang pengalaman pengguna terhadap ChatGPT kayak gitu. Jadi seiring perkembangan teknologi, si ChatGPT itu jadi salah satu inovasi yang mungkin efek banget ya teman-teman ke cara kita berkomunikasi dan cari informasi. Sebagai teknologi yang basisnya itu di NLP atau biasa kita panggil Natural Language Processing, si ChatGPT itu dirancang buat memahami atau menghasilkan teksnya secara alami atau secara natural kayak gitu. Ya kalau misalnya kita ibaratin ya mirip-mirip lah kalau misalnya kita ngobrol sama manusia kayak gitu. Tapi yang mungkin banyaknya di antara kita yang muncul pertanyaan-pertanyaan kayak si ChatGPT itu bisa dipercaya atau enggak sih? Nah kayak gitu ya. Nah di penelitian kita kali ini kita itu pakai pendekatan model trust AI yang menamai 5 elemen kunci penting buat membangun kepercayaan pengguna terhadap ChatGPT ini. Nah apa aja dari 5 elemen itu? Yaitu yang pertama ada keamanan, keadilan, keterjelasan, transparansi, dan privasi data. Oke. Sebelum kita masuk nih teman-teman ke elemen utama penelitian, kita bakal bahas dulu ya soal responden kita. Karena kan kita juga untuk data-data ini kan perlu ya sebenarnya. Oke, boleh ya dari aku dulu mungkin. Aku sendiri dapat responden itu banyaknya dari kalangan remaja. Karena itu banyaknya di mahasiswa jadi kita sering-seringnya di mahasiswa gitu, ke teman mahasiswa. Nah, kata mereka si ChatGPT itu ngebantu banget buat belajar kayak bikin rangkuman lah atau tiap soal lah kayak gitu. Ya menariknya kata mereka si teknologi ini itu membantu banget apalagi sama kaum yang menganut sistem SKS lah atau yang kepepet delay kayak gitu. Oke, mungkin aku tambahin ya. Kebanyakan responden itu sama seperti Galang, itu merupakan mahasiswa. Nah, mahasiswa ini sering menggunakan AI-nya itu ChatGPT. Nah, ChatGPT ini membantu mahasiswa untuk misalkan mengerjakan tugas ataupun menerjemahkan sesuatu ataupun memahami materi yang mungkin mereka kurang pahami, mungkin seperti itu. Aku juga sama, kebanyakan respondennya dari kalangan remaja ya. Kurang lebih usianya dari 15 sampai 19 tahun. Kebanyakan mereka menggunakan ChatGPT, Google Translate, dan aplikasi edit video dan gambar seperti CapCut atau Canva. Aku juga kebanyakan dari lulusan SMA sederajat. Kemudian responden yang aku dapatkan kebanyakan laki-laki, cuma ada juga perempuan tapi sedikit. Nah, kalau aku dapatnya mayoritas usia antara 15 hingga 26 tahun dengan persentase 96,8% dan sebagian kecil berada dalam rentang usia antara 43 hingga 58 tahun dengan persentase 3,2%. Kebanyakan mereka menggunakan ChatGPT, Google Translate, Gemini AI, dan yang paling sedikit digunakan adalah asisten virtual. Wah, menarik juga ya demografi sebenarnya kita dapat macam-macam beragam juga, tapi kalau misalnya kita disimpulin itu lebih banyak kita itu di remaja mungkin karena kita sebagai mahasiswa juga ya, jadi lebih share question dan itu lebih ke sesama mahasiswa kayak gitu, karena kita juga laki-laki mungkin kebanyakan juga laki-laki ya. Oke, kita bisa langsung aja masuk ke hasil penelitian kita. Kita mulai di segmen pertama yaitu yang kepercayaan dengan AI ya, atau trust AI kalau kata elemennya. Oke. Satu hal yang paling penting buat dibahas di sini adalah mungkin ya dari aku soal keamanan dan risiko penggunaan. Di aku nilainya cukup oke di rata-rata 3,6, tapi nyatanya masih ada yang beberapa pengguna yang masih khawatir mungkin soal keamanan data, terus resiko-resiko lainnya juga. Nah ini juga bisa buat reminder ya buat kita kalau keamanan itu kunci buat bikin si orang-orang itu makin percaya kayak ChatGPT ini. Mungkin buat kedepannya
kita itu harus lebih jelas lagi tentang gimana sih si data-data yang kita itu dirinya kayak gimana, terus langkah-langkah yang diambil buat developer ini buat si sistem ini aman kayak gimana. Kalau misalnya nih si pengguna itu udah yakin ya udah aman, pasti aku jamin ya kepercayaan pun bakal makin kuat. Nah, kalau kalian gimana sih tanggapan responden kalian masing-masing terhadap segmen kepercayaan ini? Menurut aku sebagian besar responden menganggap bahwa ChatGPT mampu memberikan hasil yang konsisten dan dapat diandalkan. Sebagian besar setuju bahwa mereka merasa yakin terhadap hasil yang diberikan oleh sistem ChatGPT ini. Tetapi masih ada sebagian kecil responden yang masih ragu dengan hasil dan ketentuan yang diberikan oleh sistem ChatGPT ini. Kalau dari responden aku sih, mereka emang sangat terbantu dengan adanya ChatGPT. Mereka merasakan manfaat yang signifikan terhadap adanya AI ini. Nah, dengan adanya AI ini, mereka bisa dapat dibantu gitu untuk memahami materi ataupun materi-materi yang mungkin mereka belum pelajari atau mereka tidak ketahui kayak gitu. Kalau dari aku sih sebagian responden merasa setuju atas apa yang dihasilkan dari ChatGPT. Tapi sebagian kecil juga ada yang kurang setuju atas hasil dari ChatGPT. Tapi sebagian juga ada yang tidak tahu nih tentang hasil yang dihasilkan ChatGPT. Menurut aku dari hasil penelitian, sebagian besar responden percaya ChatGPT bekerja secara konsisten dan dapat diandalkan dengan persentase sebesar 67,7% dan 29% responden ini sangat setuju. Oke, betul banget ya. Jadi selain itu juga, saya juga kan harus merasa yakin ya bahwa ChatGPT itu juga memberikan jawaban yang cukup objektif dan adil. Nah ini tuh menyinggung si segmen yang kedua, yaitu segmen keadilan ya. Nah di aku itu rata-rata suara itu untuk objektivitasnya ya itu mencapai ke 3,92 teman-teman, yang menunjukkan bahwa si kepercayaan itu cukup tinggi lah untuk kemampuan sistem ini yang menilai tanpa memihak atau tanpa bias. Nah, tapi dibandingkan juga ya teman-teman, soal representasi tadi itu masih sedikit rendah teman-teman. Yang lebih rendah dari yang tadi ya, itu ada di angka 3,82. Jadi ini bisa banget buat pandangan untuk diperbaiki lagi biar si sistem ini makin maksimal. Kalau kalian tuh gimana sih buat segmen keadilan ini? Nah, kalau keadilan ini banyak dari responden itu yang mengatakan kalau ChatGPT ini tidak memihak pada kelompok manapun kayak gitu. Terus terdapat upaya untuk mengurangi bias di dalam pengembangan ChatGPT ini kayak gitu. Menurut aku dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ChatGPT dianggap cukup adil dan tidak bias oleh mayoritas responden. Namun perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan bahwa sistem ini memang adil dan tidak bias dalam berbagai konteks dan penggunaan. Kalau responden yang saya dapatkan, mereka menganggap ChatGPT ini cukup adil dan tidak bias kepada penggunanya, sehingga menciptakan pengalaman yang setara tanpa memihak dan mendiskriminasi kelompok tertentu. Dan ini mencerminkan bahwa sistem ChatGPT ini dirancang untuk memberikan layanan yang inklusif dan objektif. Benar, aku setuju. Pada keadilan, mayoritas responden memang yakin kalau ChatGPT bisa memberikan jawaban yang adil dan tidak memihak. Selain itu, mereka juga merasa ChatGPT ini mampu memberikan penilaian yang objektif. Kalau misalnya ini udah bahas nih ya tentang segmen yang kedua, kalau tadi segmennya tentang trust in AI sama keadilan. Kalau misalnya aku rangkum ya, secara umum mungkin si ChatGPT itu udah dianggap cukup bisa dipercaya dan cukup ada juga teman-teman. Mayoritas dari kita masing-masing juga merasa bahwa sistem itu konsisten, dapat diandalkan, terus objektif juga ya. Terus nilai rata-rata pun cukup tinggi ya untuk kepercayaan dan keadilan ini. Meskipun masih ada beberapa area yang harus diperbaiki ya, masih ada yang bolong-bolong ya, kayak representasi data, terus transparansi data juga ya dalam ini dan tanpa guna. Oke, next kita lanjut ke segmen berikutnya teman-teman, segmen keterjelasan ini. Yuk, gimana? Ngomong-ngomong soal keterjelasan nih, dari aku untuk variabel ini 60,6% responden yakin kalau ChatGPT udah pakai metode
kode yang gampang dipahami buat ngejelasin keputusannya. Gimana pendapat kalian? Kalau dari responden itu banyak yang bilang kalau ChatGPT ini sudah untuk dipahami, tapi ada beberapa juga yang mengatakan kalau mereka kurang paham dengan sistem ChatGPT ini. Kalau yang kurang pahamnya itu mungkin terdapat pada detail-detail kecil seperti itu. Menurut kampus nih, dari hasil penelitian, mayoritas responden setuju kalau ChatGPT bisa menjelaskan dengan baik, metodenya mudah dipahami, tapi ada catatan juga dokumentasi tentang algoritma dan data yang dipakai masih perlu ditingkatkan biar makin jelas. Oke, dalam variabel keandalan ChatGPT dinilai cukup mampu lah memberikan jawaban yang konsisten, relevan, dan sesuai dengan konteks yang diberikan oleh pengguna, sehingga dapat dipercaya sebagai alat bantu dalam menyelesaikan berbagai tugas dan memperoleh informasi. Aku juga setuju ya teman-teman. Jadi mungkin secara keseluruhan ya, si responden yang kita dapat itu masih nilai positif nih buat segmen kali ini. Tapi memang mungkin masih ada ruang ya, ada celah-celah untuk diperbaiki, terutama dalam transparansi dokumentasi sama info-info detail ya buat pengguna. Jadi ya, atau kedepannya kita bisa harus lebih komprehensif lagi. Next kita bahas segmen apa nih teman-teman? Segmen keandalan ya. Kan kita tadi udah ngobrol nih soal kejelasan. Nah, kita masuk ke keandalan. Dari aku itu keandalan itu udah lumayan bagus ya teman-teman, terutama buat menangani kesalahan sama, tapi tetap konsisten kayak gitu. Tapi kalau misalnya soal dari ketahanan, dari serangan, mungkin masih ada yang harus ditingkatin. Secara keseluruhan sih sistemnya udah stabil ya, cuman ya tadi masih ada ruang-ruang atau celah-celah kecil buat bikin orang makin percaya tentang sistem ini. Nah, kalau dari pendapat kalian teman-teman kayak gimana tuh? Kalau dilihat dari penilaian dan ya justru rata-rata responden nggak terlalu yakin kalau ChatGPT ini bisa kasih yang konsisten di berbagai situasi. Jadi ya mereka agak ragu dengan soal itu. Nah, kalau di responden itu mengatakan kalau ChatGPT ini dapat diandalkan. Terus banyaknya responden ini memberikan penilaian yang positif kayak gitu. Mungkin sih terdapat dua kubu, yaitu yang setuju dengan keandalan ChatGPT ini dan mungkin yang kurang setuju kayak gitu. Oke, menurutku para responden juga merasa setuju untuk mengandalkan ChatGPT, tapi sebagian kecil juga para responden memilih mengandalkan sistem AI yang lain pada ChatGPT. Aku setuju sih, karena kalau dari data yang aku dapat, ChatGPT sebenarnya sudah cukup ganggu. Banyak responden yang bilang sistemnya bisa tahan dari manipulasi atau serangan. Hasilnya konsisten, dan kalau ada error, protokol pemulihan lumayan baik. Oke, jadi kalau dirangkum nih ya, dari segmen kali ini tuh ada plus-minusnya ya teman-teman. Ada yang mungkin ada yang percaya, ada yang belum yakin mungkin, tapi wajar lah. Tinggal si transparansi tadi sama konsistensinya aja yang perlu diperbaiki. Kalau udah, oke, next kita bahas ke segmen yang lain teman-teman. Kita masuk ke segmen perlindungan data atau privasi data teman-teman. Ini topik yang mungkin kita garis bawahi ya, penting banget soalnya karena langsung berkaitan dengan rasa aman, rasa nyaman pengguna terhadap sistem ini gitu. Jadi menurut kalian nih, gimana persepsi responden soal privasi data? Kalau dari responden itu mereka banyak yang mengatakan kalau ChatGPT ini memiliki perlindungan data yang cukup baik dan dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Tapi ada juga yang mengatakan kalau mereka itu ragu-ragu dengan perlindungan data pada ChatGPT ini. Jadi mereka itu percaya kalau data mereka itu tidak selalu aman kayak gitu. Oke, mungkin dari aku ya, tadi belum coba bikin pendapat dari aku nih, dapat dari responnya kayak gini ya. Mayoritas itu menilai bahwa perlindungan data pribadi ini atau privasi itu udah cukup baik, terutama soal enkripsi, anonimisasi, dan kebijakan data. Tapi memang ada yang memberi masukan bahwa prosedur penghapusan data itu harus dijelaskan lagi ya, harus lebih jelas lagi kayak gitu. Kemudian transparansi juga
harus lebih baik kan, agar bisa meningkatkan kepercayaan menggunakan itu. Oke. Setuju banget sih, untuk variabel perlindungan data pribadi ini mayoritas responden merasa bahwa sistem ChatGPT ini aman untuk data pribadi mereka percaya data pribadi mereka dilindungi oleh pihak yang berwenang. Menurut aku, dari hasil penelitian, sebagian besar responden punya persepsi positif terhadap budaya sistem ChatGPT. Dalam melindungi data pribadi pengguna, responden menghargai mekanisme enkripsi, anonimisasi data, kebijakan penggunaan data, dan kontrol akses yang ada. Selain itu, sistem ChatGPT juga punya prosedur penghapusan data pribadi sesuai permintaan. Para responden pada karyawan ini, mereka menganggap ChatGPT ini cukup melindungi lah tentang privasi data mereka, sehingga mereka cukup berkuasa dalam menggunakan ChatGPT ini. Oke, boleh ya teman-teman, kalau misalnya aku simpulin nih dari responden-responden yang kita dapat, mayoritas mungkin sebenarnya udah cukup percaya sama perlindungan data yang ada di ChatGPT. Tapi tadi transparansi dan prosedur buat menghapus data pribadi itu masih harus ditingkatkan. Kalau misalnya semua itu udah bisa diperbaiki, kepercayaan pengguna pun pasti bakal lebih tinggi. Betul nggak sih? Betul. Selanjutnya kita bakal bahas segmen selanjutnya. Ada lagi nggak sih segmen apa lagi sih? Selanjutnya. Nah, kalau menurut kalian gimana sih soal transparansi ini? Nah, apakah responden ini memahami tentang informasi yang disampaikan oleh ChatGPT ini atau bagaimana? Oke, dari aku itu respondennya dalam segmen ini cukup baik kan, terutama dalam penjelasan informasi dan tujuan penggunaan. Tapi mereka juga nyata bahwa akses ke sumber data atau metadata dan informasi tentang pembahasan itu masih perlu ditingkatin. Jadi itu penting banget buat bikin kepercayaan pengguna makin naik. Kalau dari kalian kayak gimana? Aku juga setuju di variabel transparansi, mayoritas responden yakin kalau sumber yang menggunakan ChatGPT itu mudah diakses, jadi mereka setuju sistem ini cukup transparan. Menurut aku, dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat transparansi sistem ChatGPT cukup tinggi. Sebagian besar mayoritas responden menyatakan setuju dengan pernyataan terkait transparansi sistem ChatGPT. Nah, saya juga sama kayak ini. Sebagian besar dari responden setuju atas transparansi AI. Cuman sebagian juga ada yang tidak tahu tentang apa itu transparansi. Nah, kalau dari hasil penelitian, memang banyak responden yang merasa kalau transparansi ChatGPT ini memang jelas kayak gitu dan mudah dimengerti. Jadi kalau sebenarnya transparansi ChatGPT ini sudah cukup baik di mata responden, terutama soal penjelasan. Tapi tadi ada catatan soal akses ke sumber data dan pertaruhan tetap penting buat diperhatikan biar makin transparan lagi. Kalau ini semua bisa ditingkatkan, kepercayaan pengguna itu akan lebih meningkat ke tingkat yang selanjutnya. Setuju banget ya. Jadi standar itu memang jadi kunci banget ya buat bikin pengguna makin percaya terhadap AI. Ngomong-ngomong soal kepercayaan, kita juga bakal bisa lepas ya dari bahasan tentang dampak-dampak dari AI, baik itu positif ataupun dari negatif. Oke, sekarang kita bahas ya teman-teman dampak positif dan negatif dari ChatGPT. Dari Reza dulu deh, gimana sih pendapat Reza terhadap dampak-dampak AI ini? Kalau menurutku dampak positif dari ChatGPT ini bisa membantu mahasiswa dan para pelajar untuk mengerjakan tugas lebih cepat. Dan ditambah ChatGPT juga mencari jawaban dan menghasilkan jawaban juga cukup cepat. Tapi ada dampak negatifnya. Dampak negatif pada ChatGPT ini bisa mengurangi literasi para mahasiswa dan para pelajar, sehingga mereka ketergantungan kepada ChatGPT dan mereka lebih memilih mengandalkan ChatGPT daripada membaca buku atau artikel atau belajar dengan normal. So akal banget ya juga. Malah aku sendiri juga kayak gitu ya teman-teman semenjak kenal ChatGPT malah ya lebih keenakan ke ChatGPT gitu dibanding kita baca-baca artikel lah atau baca-baca jurnal dan segala macam ya kayak gitu. Kalau dari
Iqbal gimana Bu? Berapa Iqbal bagaimana? Mungkin hampir sama ya seperti kerjaan. Di sini ChatGPT ini memiliki dampak positif, yaitu membantu mahasiswa dalam pembelajaran, misalkan untuk memahami materi ataupun mencari tahu apa yang mereka kurang tahu. Tapi juga di sini terdapat dampak negatif gitu. Jadi mahasiswa ini menjadi ketergantungan dan berkurangnya untuk berpikir kritis gitu. Jadi mereka ini jadi berkurangnya untuk rasa belajar mandiri gitu. Jadi selalu tergantungan itu kayak gitu. Jadi si CCTV itu ibaratnya kayak pedang bermata dua ya, Iqbal. Positifnya bikin hidup kita lebih praktis mungkin, tapi negatifnya bisa mengurangi kemampuan diri kita kalau misalnya si CCTV itu nggak dipakai secara bijak. Betul banget. Kita itu harus menggunakan ChatGPT ini, namun juga sembari melatih berpikir kritis kita. Setuju. Jadi gunakanlah ChatGPT sebagai alat bantu, bukan satu-satunya solusi. Jadi teman-teman semuanya, intinya manfaatkan teknologi ini secara bijak dan dampaknya pun tetap positif dan gak malah jadi bumerang ke kitanya. Kayak gitu. Oke. Ngomong-ngomong nih, kan tadi kita nyinggung ya tentang dampak negatifnya. Ada nggak sih dari kalian yang mau nambahin tentang etika buat menggunakan AI ini? Boleh deh dari aku. Penting banget untuk tetap menjaga moralitas dalam penggunaan AI. Jangan sampai teknologi ini malah digunakan buat hal-hal yang merugikan, kayak menyebarkan hoax atau manipulasi informasi. Betul, kita juga harus ingat AI ini cuma alat, jadi tanggung jawabnya ada di tangan penggunanya. Penting banget untuk punya kesadaran buat nggak pakai teknologi ini dengan niat yang salah. Oke. Setuju ya, tapi si developernya pun punya peran penting dong. Jadi mereka juga harus mastiin bahwa si AI itu aman dan nggak bias pastinya ya. Misalnya data pengguna itu harus dilindungi secara pribadi ya, tadi dengan cara enkripsi misal. Terus nggak boleh itu sampai disalahgunakan. Intinya etika itu kunci. Kalau AI nggak cuma canggih tapi juga manusiawi, dampaknya bakal lebih positif buat semua. Setuju banget. Etika itu kunci. Kalau AI nggak cuma canggih tapi juga manusiawi, dampaknya bakal lebih positif buat kita semua. Nah, ngomongin soal ini ya, ternyata ada banyak hal banget ya teman-teman buat kita pahami sama-sama. Termasuk tadi dampak-dampaknya, terus etika-etika juga untuk penggunaan AI ini. Oke. Aku simpulin ya teman-teman dari diskusi kita kali ini. Si teknologi AI ini punya banyak manfaatnya ya, mulai dari kita tadi bikin pekerjaan mudah, lebih praktis, hingga memudahkan kita buat akses informasi-informasi. Tapi kita juga harus aware, harus paham ya dengan tantangan dan resikonya, termasuk juga tadi kita membahas tentang etika buat penggunaan si AI ini. Oke. Jadi buat teman-teman semua yang di rumah yang lagi dengerin podcast ini, yuk jadi pengguna yang baik, yang bijak dan kritis teman-teman. Kalau misalnya dari teman-teman di rumah yang ada ide atau ada pengalaman yang mau share ke kita, boleh banget ya teman-teman buat sharing ke kita. Mungkin dari kita segitu dulu ya teman-teman untuk podcast kita hari ini. Terima kasih teman-teman semua yang udah mau dengerin podcast kita dari awal sampai akhir. Tunggu kita di podcast kita di episode berikutnya. Sampai jumpa di podcast Technotrust di episode berikutnya. Baik semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.